Mengapa akhirnya Trump kembali bom Iran? Cermin bobrok penghambaan elit Pakistan ke penjajah Amerika Serikat. Komando Pusat Militer CENTCOM Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan di wilayah Iran pada Jumat 26 Juni. Operasi ini dilakukan dengan dalih serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Sebuah pesawat Amerika Serikat menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta fasilitas radar di pesisir pantai, ujar CENTCOM melansir Anadolu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, sebagai balasan atas serangan brutal Amerika itu, Korps Garda Revolusi Iran pada hari Sabtu 27 Juni menyerang lokasi-lokasi milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan mereka lakukan sebagai balasan atas gempuran yang dilakukan Amerika di Iran. Jika agresi tersebut berulang, tanggapan kami akan lebih luas daripada ini, ujar pihak Garda Revolusi sebagaimana dikutip dari AFP. Kedua, serangan brutal ini dilancarkan lagi oleh Amerika Serikat tanpa mengindahkan isi 14 poin Islamabad MOU, Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Amerika Serikat dan Iran yang konon ditandatangani hanya secara elektronik oleh kedua belah pihak dengan mediasi Pakistan di Islamabad pada 17 Juni 2026 yang lalu. Pemerintah dan media di Pakistan menampilkan mediasi Pakistan dalam perang Iran AS sebagai sebuah pencapaian besar. Namun pada kenyataannya tujuan mediasi ini adalah untuk memberikan jalan keluar yang menyelamatkan muka bagi Amerika Serikat yang terperangkap dalam krisis dan menghadapi kekalahan yang pasti dengan membawa Iran ke meja perundingan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan meninggalkan kemampuan untuk memperoleh senjata nuklir sementara tidak memaksakan syarat serupa kepada Amerika Serikat dan entitas Yahudi. Ketiga, mediasi Pakistan atas nama Amerika Serikat akan memperpanjang keberadaan pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut. Yang terbesar adalah entitas Yahudi itu sendiri. Mediasi ini akan membuka jalan bagi kesepakatan Abraham atau dalam bentuk normalisasi hubungan dengan entitas Yahudi Zionis sehingga menjamin keamanan entitas Yahudi. Sebagai imbalan atas kesepakatan ini, Iran konon akan mendapatkan sebagian dananya yang dibekukan dan sanksi yang dikenakan kepadanya akan dicabut. Sebagai imbalan atas pemberian layanan ini kepada Amerika Serikat, Pakistan mengharapkan akses ke pasar barat, bantuan keuangan, peningkatan investasi asing, transfer teknologi, pelonggaran persyaratan IMF, pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah, penjualan peralatan militer, dukungan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dukungan politik melawan India. Inilah kebusukan pandangan elit penguasa Pakistan yang disepakati oleh kepemimpinan militer dan politik. Pada kenyataannya, ini adalah pandangan kepercayaan penuh, kepatuhan dan pengabdian Pakistan kepada tata dunia Amerika sebagai imbalan atas konsesi itu. Pandangan itu juga menundukkan kehidupan politik dan ekonomi Pakistan dan umat Muslim yang tinggal di dalamnya kepada tatanan dunia Amerika dan keputusan-keputusannya yang kapitalistik. Keempat, sejak pemisahan anak benua India dan kemerdekaan terbatas pada tahun 1947, elit penguasa Pakistan yang terlatih di barat tetap terperangkap dalam pemikiran dan pandangan sempit politik blok. Kondisi sulit yang dialami Pakistan saat ini adalah akibat dari pola pikir yang tunduk itu yang telah mencegah untuk mewujudkan potensi Pakistan menjadi kekuatan besar meskipun kekuatan militer dan kemampuan nuklir Pakistan cukup untuk menempatkannya di antara negara-negara terkemuka di dunia. Terlepas dari perdebatan tentang persekutuan Pakistan dengan kubu kapitalis Amerika atau Cina komunis, tidak ada jalan lain yang pernah diizinkan untuk muncul. Akibatnya, selama 70 tahun terakhir, Pakistan melayani kepentingan Amerika dengan imbalan konsesi ekonomi dan militer tertentu, dan itu menjadi pilar utama pemikiran strategis Pakistan dan faktor utama dalam menentukan arah Pakistan. Keberhasilan atau kegagalan seorang penguasa diukur dari seberapa efektif ia mengamankan konsesi ekonomi dan militer yang lebih baik sebagai imbalan untuk melayani kekuatan penjajah global. Pola pikir inilah yang memungkinkan Amerika Serikat dan Cina untuk menggunakan konsesi ini sebagai instrumen yang secara langsung mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, militer, dan luar negeri Pakistan.
Akibatnya, Pakistan tetap terjebak dalam dilema melayani dua kekuatan besar, Amerika Serikat yang kapitalis dan Cina yang komunis, sambil berusaha untuk menyeimbangkan hubungan dengan keduanya. Kelima, di sisi lain, keberhasilan Iran memaksa kekuatan besar seperti Amerika Serikat untuk bertekuk lutut dan memberikan kekalahan militer kepadanya dalam perang baru-baru ini, membuktikan bahwa kekuatan nuklir yang kuat seperti Pakistan yang dilengkapi dengan persenjataan paling canggih harus mengambil alih mediasi urusan regional daripada bergabung dengan kubu global manapun. Jalan Pakistan menuju kemajuan terletak pada konfrontasi dengan kekuatan global dan tatanan dunia Amerika. Sebelum perang Iran-Amerika baru-baru ini, Iran sendiri mengikuti pola pikir terbatas yang sama, bahwa mereka harus bekerjasama dengan tata dunia Amerika yang kapitalistik daripada menentangnya. Di masa lalu, Iran terlibat dalam pertumpahan darah yang meluas di Irak dan Suriah dalam mengejar kepentingan Amerika di seluruh wilayah. Iranlah yang menawarkan setiap bentuk kerjasama yang mungkin untuk memajukan kepentingan Amerika Serikat di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, dan tempat lain. Ketika Amerika Serikat dan entitas Yahudi Zionis menyerang Iran, dan kepemimpinan Iran yang percaya pada kerjasama dengan tata dunia Amerika terbunuh dalam serangan Amerika, kepemimpinan militer baru mengambil alih komando angkatan bersenjata. Kepemimpinan militer baru ini mengadopsi kebijakan untuk menghadapi tata dunia Amerika dan membela Iran serta kepentingan Iran di kawasan tersebut melalui aksi militer yang agresif. Kebijakan konfrontatif menghadapi Amerika Serikat dan tata dunianya telah mengubah Iran dari negara dengan pengaruh terbatas menjadi negara paling kuat di Timur Tengah, negara yang membentuk politik kawasan sesuai kehendaknya sendiri. Hal ini terjadi meskipun Iran menderita kerugian ekonomi, militer, dan manusia selama perang. Namun, hanya dalam beberapa bulan, kebijakan militer dan politik progresif Iran telah mengubahnya menjadi kekuatan regional utama. Jika Pakistan tidak lagi menjalin kesepakatan dengan Amerika Serikat dan tidak lagi mengadopsi kebijakan rekonsiliasi dengan tata dunia Amerika, melainkan mengambil keputusan secara independen, bebas dari perintah tatanan dunia Amerika, maka Amerika Serikat pasti akan kesulitan mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Keenam, kita ingatkan dalam konteks kemuliaan bulan Haram 1448 Hijriah dan hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW mendirikan negara di Madinah. Meskipun hanya sebuah negara kota, beliau tidak memilih bersekutu dengan salah satu dari dua kekuatan besar pada saat itu, Romawi atau Persia, tetapi menantang keduanya. Pada akhirnya, para khalifah setelah Rasulullah SAW mengalahkan kedua kekuatan besar tersebut secara telak dalam pertempuran Yarmuk, Al-Qadisiyah, Nahafan, dan Ajnadain. Dengan demikian, Rasulullah SAW dengan jelas menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Kita adalah umat yang terbaik yang dipercayakan dengan misi besar di dunia ini untuk dakwah. Misi kita bukanlah untuk menaati kekuatan besar dan memberikan pelayanan bahkan penghambaan kepada mereka sebagai imbalan atas konsesi ekonomi atau militer tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan din kebenaran agar dia dapat mengalahkan segala cara hidup lainnya meskipun orang-orang musyrik membencinya. Pertanyaan kritisnya, sampai kapan kita membiarkan penjajah dan bajak laut seperti Trump melakukan kejahatan dan kebrutalan di Iran dan berbagai tempat lain? Dan pada saat yang sama, ironisnya, bila Pakistan itu adalah negeri muslim dan satu-satunya yang memiliki kekuatan nuklir, malah memilih tunduk patuh untuk menjadi budak penjajah Amerika yang biadab itu. Paham sampai di sini? Salam melek politik.